Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan gerak hidup kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, menerangi kami, dan kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, ada satu kebutuhan bagi jiwa manusia, yaitu ingin sebuah pengakuan yang di dalamnya ada keinginan untuk dikenal oleh orang lain sebagai eksistensi dan ekspresi di dalam dirinya dalam berbagai momen-momen kehidupannya, dengan harapan semua orang tahu tentang siapa dirinya, apa kemampuannya, dan lain sebagainya. Padahal untuk dirinya saja sebetulnya manusia itu tidak mengetahui secara utuh. Tidak ada satupun pribadi yang dapat mengerti, mengenal, dan memahami tentang diri seseorang selain Tuhan. Inilah tema renungan pagi pada hari ini. Dikenal sepenuhnya oleh Tuhan. Bacaan kita ada di dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 3 dan yang ke-6. Saya rindu saudara ikut membacanya karena ini adalah Mazmur pujian Daud. Mazmur 139 ayat 1 sampai 3 dan 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, Mazmur pasal 139 ini adalah Mazmur pujian yang unggul, saudara. Di mana Raja Daud mengakui dan mengagumi tentang keagungan Allah. Di ayat 6 itu dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang ajaib, yang tinggi, yang tidak sanggup dicapainya, yaitu tentang kemahatauan dan kemahahadiran Allah. Kemahatauan ini yang tidak terbatas dan begitu sempurna. Ya, seperti halnya Raja Daud yang menyadari dan menemukan tentang jati dirinya yang telanjang di hadapan Allah. Di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Maka dalam hal ini juga kita harus mengalami dan berurusan langsung dengan Allah kita yang hidup ini. Ayat-ayat ini menunjukkan, saudara, bagaimana Allah begitu mengenal diri kita seutuhnya. Karena dialah yang menciptakan dan membentuk kita sejak dalam kandungan. Saudara bisa baca di ayat yang ke-13. Allah mengetahui segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita lakukan. Karena dia ada. Dia hadir di mana-mana. Di dalam setiap peristiwa hidup. Allah seperti kamera teropong CCTV, saudara, yang selalu memantau setiap pergerakan tubuh kita,
Di ayat 2 dikatakan, Allah tahu ketika kita duduk untuk beristirahat, ketika kita berdiri untuk bekerja. Allah juga memperhatikan pergerakan batin kita, pergerakan pikiran perasaan kita, hati kita. Allah mengetahui semua angan-angan dan cita-cita kita. Allah mengerti semua jalinan-jalinan di dalam pikiran kita yang begitu tersembunyi. Bahkan Allah sanggup menilik sampai kedalaman hati kita. Allah juga yang memeriksa jalan-jalan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Apakah itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Allah memperhatikan dengan cermat setiap langkah yang kita ambil. Apakah langkah kita itu benar ataupun salah. Dia tahu, saudara. Betapa kita telanjang di hadapan Allah. Mungkin kita bisa menyembunyikan banyak hal dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi tidak ada yang dapat kita sembunyikan dan kita rahasiakan di hadapan Allah. Ibrani 4 ayat yang ke-13 menegaskan tentang hal ini, saudara. Saya bacakan untuk saudara. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, di sini kita harus menghayati betapa lemah dan terbatasnya kita di hadapan Allah yang Maha Tahu ini. Selayaknya di dalam hati kita ini timbul perasaan benci, perasaan takut yang kudus terhadap dosa dan terhadap perbuatan jahat. Dalam hal kemahatauan Allah ini, bukan semata untuk menelanjangi dan mempermalukan kita. Tapi seperti Raja Daud, saudara. Justru di dalam ketelanjangannya ini menjadi landasan juga bagi kita untuk minta pembelaan Allah di setiap kelemahan-kelemahan kita. Juga di saat kita menghadapi masalah dan pergumulan-pergumulan kita. Ya, saudara, tetapi melalui ini semua ada kabar baiknya. Saudaraku, karena Allah begitu mengasihi kita dan Dia ingin memulihkan kita. Apapun keadaan kita, Allah akan menerima kita seutuhnya, saudara. Luar biasa. Dan pemazmur Daud mengungkapkannya dengan sangat indah. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ketiga bagian B. Segala jalanku kau maklumi. Haleluya, saudara. Allah memaklumi semua yang kita lakukan. Itulah kabar baiknya, saudara. Jadi, saudaraku, biarlah di pagi yang indah ini kita mau membuka hati kita untuk diselidiki, untuk dikenali oleh Allah. Jujurlah, jangan ada lagi hal apapun yang kita sembunyikan di hadapan Allah. Dan bersedialah selalu untuk diperiksa oleh Allah. Apakah ada jalan hidup kita yang sero. Dan biarkan Roh Kudus menuntun kita dan memulihkan keadaan kita. Saudaraku, Tuhan tahu ketakutan kita. Tuhan tahu kelemahan juga pergumulan kita saat ini. Dan yang terpenting, saudara, imani. Allah juga tahu bahwa yang kita butuhkan itu hanyalah Dia.
Keperluan kita yang sesungguhnya hanya Allah. Jadi mari kita berjalan selalu bersamanya. Percaya sepenuh hati kepadanya. Allah akan memulihkan keadaan kita dalam segala hal. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang Maha Tahu. Kami telanjang dan terbuka di hadapan-Mu. Tetapi biarlah itu menjadi sebuah bagian untuk kami memiliki rasa hormat dan takut untuk menjaga kesucian hidup di hadapan. Kami percaya kasih-Mu yang besar akan terus menuntun kami. Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk memulihkan kami dalam setiap sisi-sisi kelemahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.